Selamat pagi, Shalom. Senang sekali bisa bersama-sama saudara beribadah, melayani di tempat ini. Baik, inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita dengar. Ya, saya beri tema ibadah yang kedua ini, bertumbuh menjadi dewasa yang seutuhnya. Saudara, Kristen yang benar itu ditandai dengan pertumbuhannya. Yang setuju katakan amin. Jadi kekristenan tuh kalau saudara mau lihat nih orang Kristen benar atau enggak, ya sejati atau enggak, itu harusnya ada tanda-tanda pertumbuhan. Jangan tahunan jadi orang Kristen dan saudara tidak memiliki tanda pertumbuhan. Dan bertumbuhnya harus seutuhnya. Nanti saudara jadi orang Kristen yang tidak normal. Oh cuma pelayanan di area ini aja bertumbuhnya, di rumah tidak. Coba bayangin. Oh pendoa-pendoa syafaat harus bertumbuh di area yang lain juga. Pemusik harus bertumbuh di area yang lain juga. Di seluruh area kita harus bertumbuh. Untuk apa saudara-saudara? Karena saudara sedang dipersiapkan. Ya saudara dan saya sedang dipersiapkan Tuhan. Bukan untuk waktu yang pendek seperti yang kita hidupi sekarang. Hidup itu singkat, saudara-saudara. Sangat singkat. Tadi pagi saya singgung soal kehidupan yang sebenarnya. Kalau saudara melihat kehidupan kita sekarang ini yang begitu real, yang kita hidupi hanya 70 tahun, itu pun kalau kuat. Ya. Lihat ya, kalau kita bisa hidup 70 tahun, itu kalau kuat ya, kalau saudara jaga kesehatan, saudara bisa umur 70 tahun dan bahkan bisa sampai 80. Tapi Arsaf cuma sampai 40. Dia sehat loh. Dia fitness, nge-gym. Dia jaga kesehatan, katanya di keluarganya, dia yang paling jaga kesehatan. Tapi 40 tahun. Petri Kumase itu meninggal 57. 56-57. Saudara-saudara. Maksud saya begini. Buat apa kita bertumbuh menjadi dewasa seutuhnya? Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang sebenarnya. Bapak Ibu dengar nih. Kehidupan sebenarnya itu bukan sekarang. Lihat, kalau yang sekarang saja begitu real, kita bisa menikmati segala sesuatu, bisa merasakan segala sesuatu. Saudara-saudara, begitu real. Nah yang real yang kita rasakan ini yang bisa kita nikmati cuma 70 tahun kalau kuat. Lihat nih saudara-saudara. Atau lewat 80 tahun. Masa Tuhan tidak bisa atau masa Tuhan tidak menciptakan satu kehidupan yang akan datang. Yang bukan 200 tahun, yang bukan 1000 tahun, yang bukan 1.000.000 tahun. Tapi bermiliar-miliar tahun. Lalu kehidupan itu seperti bayang-bayang saja, seperti ya kelihatan kayak penglihatan. No, saudara-saudara. Coba saya ajak saudara-saudara, tolong operator bukakan seperti tadi pagi. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Ini firman Tuhan ya, bukan kata hamba Tuhan. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Nggak boleh berharap. Seperti apa kekayaan? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka disuruh peringatin. Berbuat baik jadi kayaknya dalam kebajikan. Kayaknya karena suka memberi dan berbagi. Untuk apa kayaknya soal ini? Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen,
Tidak pernah mikirin tentang kehidupan yang sebenarnya yang akan datang. Lalu apa yang saudara sedang pikirkan? Saudara-saudara. Makanya kita perlu aware nih. Saudara dan saya sedang dipanggil untuk mengalami satu dimensi yang terus semakin diperbaharui. Level-level yang baru di depan kita. Balik ke PowerPoint. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke 5 ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama, sudah ada di layar monitor. 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada apa? Pada kedatangan Tuhan Yesus. Makanya tadi saya kasih tema, kita dipanggil untuk bertumbuh dalam segala hal, bertumbuh seutuhnya. Bukan cuma kita semakin jadi aktif melayani, tapi hancur saudara-saudara di dalam keluarga. Kita hebat menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi gagal menjadi seorang bapak yang baik. Kita bisa menjadi suami yang baik, tapi kita menjadi seorang bos yang tidak baik di perusahaan kita. Saudara, kita harus bertumbuh di semua area. Makanya dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Waktu kapan? Waktu Tuhan Yesus datang. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, kedatangannya sudah sebegitu singkat. Saya ingin saudara-saudara lihat satu gambar. Ya saudara-saudara, tadi pagi saya tampilin ini gambar. Di PowerPoint tadi pagi saya pakai cuma gambar ini untuk ibadah yang kedua. Coba lihat ya 20 detik dah. Coba lihat satu-satu. Ya, saudara-saudara. Apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati saudara ketika saudara lihat profil di depan? Coba. Saya bocorin sedikit ya. Tadi pagi tema khotbah saya peka akan suara Tuhan. Nah, saya cuma kasih gambar ini. Saudara peka enggak? Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara? Kalau saudara melihat, merasakan, mendengar tentang sesuatu ini yang masih hangat nih, yang ada yang viral, masih update, yang masih belum selesai, masih berlangsung. Ini. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara melihat ini? Lihat. Ya, virus corona itu sedang menggoncang China. Tapi bukan cuma China, dunia. Tuhan bilang begini, menjelang kedatangan Tuhan, aku akan menggoncang bukan cuma bumi, tapi langit juga, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya semua tahu bahwa satu saja yang tidak tergoncangkan. Allah, kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa nyaman karena rekeningnya biru, nyaman karena usahanya masih oke, nyaman karena kesehatannya masih prima, nyaman karena keluarganya baik-baik saja, nyaman sesuatu yang bukan Tuhan. Tuhan satu kali akan goncang. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hanya satu saja yang seharusnya menjadi andalan kita. 1 bulan hampir saya baca yang terupdate tentang virus corona, korban itu masih 361. 1 bulan yang lalu hampir. Berarti sebelum, gak sampai 1 bulan. 361, sekarang saya gak tahu yang terupdate ya. Mungkin 2000-an berapa gitu. Dan kasus yang sangat cepat sekali, mungkin di atas 70.000 kasus. Dan kita masih tidak tahu kapan kasus ini akan berhenti.
Karena tidak ada satu badan yang bertanggung jawab yang berkata bahwa antivirusnya sudah ditemukan. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, virus corona ini bahkan lebih efeknya lebih dahsyat dari virus HIV AIDS. Virus HIV AIDS, saudara-saudara, lihat ya, bikin mati orang itu butuh 6 sampai 8 tahun. Rata-rata mungkin lebih daripada itu untuk bikin CD4 orang itu di bawah 400. CD4 itu daya tahan ya, antibodi kekuatan seseorang. Kalau sudah di bawah 400, maka sakit perut aja orang bisa meninggal dunia. Apalagi sakit-sakit yang lebih berat. Kayak TBC, hepatitis dan sebagainya. Karena apa? Sudah ada tidak ada kekuatan di dalam tubuhnya. Perlu waktu 6, 7, 8 tahun lebih. Virus corona saudara-saudara, ya kita semua tahu dan saudara-saudara mungkin juga pasti tahu. Orang bisa meninggal dalam waktu 2 sampai 1 bulan. Kalau bisa tidak cepat-cepat tertangani. Dan kenyataannya memang demikian saudara-saudara. Sudah 2.000 orang dalam waktu yang begitu singkat. Dan ini menyebabkan saudara-saudara, negara yang katanya 10-15 tahun menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar, China. Ini sedang digoncang Tuhan. Saudara ke Peru, beli souvenir di sana, souvenirnya made in China. Saudara ke Eropa, beli souvenir, souvenirnya made in China. Saudara ke pasar pagi ya, pagi-pagi jangan sore-sore. Saudara akan menemukan barang-barang hampir 90% buatan China. Jadi kekuatan ekonomi, bahkan dia tidak takut dengan embargo dari Donald Trump tentang beberapa kasus ekonomi. Begitu kuat. Kekuatan militer Cina, saudara-saudara, siapa yang menyepelekan? Indonesia pernah ada kasus Natuna. Dan sebagai seorang negarawan, seorang presiden, dia harus memberikan kewibawaan kepada rakyatnya. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang iseng untuk memperbandingkan kekuatan perang Indonesia dengan China. Setelah dibandingkan saudara-saudara, itu bukan seperti Goliat dengan Daud. Tapi Goliat dengan Ucok Baba saudara-saudara. Indonesia tidak punya senjata nuklir. Kita tahu China. Dari segi kuantiti, aduh nggak sebanding. Ini yang terjadi. Suatu kekuatan yang besar, itu sebabnya China 15 tahun belakangan menjadi kekuatan superpower. Tapi dia sedang tergoncang. Tidak ada satu kekuatan apapun yang tidak bisa digoncang oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, satu kali aku akan menggoncang bumi dan langit. Supaya satu saja, kau bisa tahu hanya satu yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara mau nyaman, nyamanlah dengan Tuhan. Kalau saudara merasa kuat, kuatlah dengan Tuhan. Jangan kita terlalu sombong, akhirnya mengatakan aku bisa survive tanpa Tuhan. No. Nah apa yang terjadi? Lihat, kalau saudara lihat di depan ada peta Australia. Australia memecahkan rekor negara dengan kebakaran terbesar di dunia. Saya tidak tahu data yang terupdate berapa korban dan informasi yang terbaru apakah sudah padam atau tidak. Dan itu mengerikan sekali. Berapa titik api itu satu titiknya se-DKI. Apakah saudara mengabaikan kasus ketegangan antara Iran dengan Amerika? Keluarnya Inggris dari Uni Eropa? Apa sabodo teing lah Pak, itu mah bukan urusan saya. Ya memang bukan urusan kita. Tapi yang ingin saya tanya, saudara peka dengan apa yang terjadi? Saudara lihat si ganteng Reinhardt, dia orang Indonesia. Telah memecahkan rekor juga. Dunia loh saudara-saudara. Pelaku kejahatan seks terbesar di dunia
jatuh kepada Reinhard Sinaga. Coba. Sampai-sampai dia harus di penjara, diisolasi. Dia di penjaranya diisolasi. Kenapa diisolasi? Bukannya narapidana yang lain takut. Dia adalah satu pribadi yang ingin dibunuh oleh siapapun. Oleh orang Inggris termasuk para narapidana. Coba. Saudara tahu enggak? Ternyata Tuhan Yesus punya saingan. Raja segala raja itu ada di Indonesia, saudara-saudara. Sunda Empire. Saudara berpikir, ini orang-orang gila ini. Ya, kalau saudara cerdas ya, saudara seharusnya kan berpikir ini faktor psikologis apa nih? Ada kepentingan apa ini? Yang sedang terjadi nih, fenomena-fenomena apa ini? Seharusnya kita tahu, ini yang Tuhan sedang katakan pada hari-hari terakhir, saudara akan terjadi masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 dikatakan begini, orang akan mencintai dirinya sendiri, orang menjadi garang, menjadi sombong, orang tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan moral. Ini tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Lalu saudara berpikir bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang ingin membawa saudara masuk ke dalam satu dimensi yang baru. Ada hamba-hamba Tuhan yang ditaruh Tuhan untuk mengatakan mari kita berangkat untuk mengalami double portion. Seperti itu. Apakah saudara Anda berpikir bahwa ini suara Tuhan yang sedang mengingatkan kepada kita kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Dan dia menginginkan sesuatu dari saudara. Untuk mati tidak perlu tua. Untuk mati tidak perlu sakit. Saudara-saudara, cepat atau lambat, saudara-saudara kita akan diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa kehidupan akan selesai. Dan ternyata sekarang ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Buat beberapa kita yang takut, takut. Ya berarti kita belum betul-betul mengenal Tuhan. Bahwa ternyata kehidupan yang sebenarnya bukan sekarang. Tadi saya ngomong ya, kalau untuk 70 tahun saja Tuhan bisa menciptakan dunia yang seperti ini. Masa Tuhan untuk yang begitu lama, masa Tuhan tidak menciptakan satu kehidupan yang real, yang dahsyat, bahkan lebih dahsyat dari sekarang. Coba, kalau saudara tidak merindukan seperti itu, apa yang kita mau rindukan? Kekristenan seperti apa yang menjadi tujuan hidup kita? Next. Lihat ya, bertumbuh jadi dewasa itu bukan himbauan, itu kehendak Tuhan. Dia nggak berkata, ya dihimbau ya supaya kita bertumbuh. No. Mudah-mudahanlah saudara-saudara bertumbuh, itu bukan. Ini kehendak Tuhan. Next. Di dalam Roma 8 ayat 29 kita baca sama-sama 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini sebuah ketetapan. Jadi panggilan untuk bertumbuh, ini bukan sekedar program gereja, Pak, Bu. Ini adalah hatinya Tuhan. Dia ingin menjadikan kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Next. Beberapa ayat saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Efesus 4 dikatakan gini. Dan ialah, nih Bapak, memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, ya trainer-trainer, penginjil-penginjil dan masuk di dalamnya. Untuk ngapain? Untuk memperlengkapi jemaat, orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dewasa, penuh, bukan separuh, ya, bukan setengah, bukan seperempat, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada seluruh kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Bertumbuh secara holistik. Bukan parsial, bukan separuh-separuh. Saudara-saudara,
Bayangin kalau ada anak ya bertumbuhnya, kakinya enggak bertumbuh. Yang lain normal semuanya. Kakinya ada bertumbuh. Aneh jadinya saudara-saudara. Next. Bertumbuh selalu ditandai dengan tanda-tanda. Jadi kalau saudara mau ngukur kekristenan kita adalah kekristenan yang sebenarnya, kita ini manggil Tuhan Yesus, kita beribadah, kita berdoa. Kita ada tanda-tanda bertumbuh enggak? Seharusnya harus ada. Bertumbuh selalu ditandai dengan tanda-tanda perubahan. Lukas 2 ayat 52 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih Allah dan manusia. Ini harusnya menjadi bagian kita. Ketika kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Yesus tuh semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Saudara dipanggil untuk semakin ada tanda-tanda pertumbuhan. Harusnya kita semakin sabar saudara-saudara. Yang datang suami istri, bolehlah colek-colekan, bisik-bisikan. Suaminya tanya, gue semakin sabar gak menurut lu? Saya bertanya. Sekarang gantian. Istrinya tanya sama suaminya coba. Kalau aku semakin sabar gak? Ini satu sisi, kan holistik nih ya, holistik ya. Jadi saya tanya yang lain. Kalau menurut lu gue semakin suka doa atau enggak? Bertumbuh secara holistik. Ini orang Kristen nih. Ini bukan soal pelayanan. Coba tanya lagi ya. Menurut lu gue orang yang suka jangkau jiwa atau enggak? Kata istrinya, kalau soal itu kita sama-sama enggak. Tadi pagi saudara-saudara, saya khotbah tentang kepekaan mendengar suara Tuhan. Jadi kepekaan mendengar suara Tuhan itu tuh 3 hal. Yang pertama saudara-saudara, saudara harus peka dengar suara Tuhan untuk diri saudara. Ini level yang pertama. Saudara harus dengar firman Tuhan, saudara harus dengar apa yang Tuhan mau katakan buat diri saudara. Harus bisa dengar. Lagi baca renungan, lagi nonton sesuatu, lihat. Makanya saya tadi kasih gambar. Seharusnya saudara tahu apa yang Tuhan sedang bicara buat saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara harus bisa dengar suara Tuhan untuk orang yang digiring Tuhan di area hidup saudara. Siapa yang digiring Tuhan? Keluarga. Keluarga bisa menjadi orang-orang yang membutuhkan nasihat, yang membutuhkan penghiburan, yang membutuhkan support. Siapa lagi saudara-saudara? Teman. Siapa lagi? Anak buah, atasan. Orang-orang yang digiring Tuhan bertahun-tahun ada dekat saudara. Itu bisa menjadi orang-orang yang sebenarnya sedang terhilang, sedang mundur, sedang depresi, sedang putus asa. Dan Tuhan punya jawaban atas orang itu. Dan jawabannya sudah dikasih tahu kepada saudara dan saudara tidak peka. Lalu Tuhan berkata begini, yuk jadi anakku dan apa yang kau lakukan buat banyak orang. Kekristenan bukan seremonial seperti ini. Ini deklarasi, ini ruang di charge. Kekristenan adalah 24 jam di mana kita berada. Saya mengatakan ini supaya jangan sampai kita menyesal satu kali kita berjumpa dengan Tuhan dan kita tidak lakukan apa-apa, sekedarnya saja. Coba baca Lukas pasal 12 ayat 48. Lukas pasal yang ke-12 ayat 48. Kita baca bersama-sama dari tengah itu, dari tengah, dari baris keempat ada kata setiap. Ya kita baca dari semua, saya berharap sudah kita baca. 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut.
Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Coba mari saya ajak saudara cek. Soal pengetahuan, Tuhan kasih banyak atau enggak sama saudara? Dari pengetahuan saudara, kira-kira apa yang dituntut Tuhan untuk kerajaannya? Oke, satu ya. Saya tanya soal karunia. Saya tidak tahu gereja saudara sudah mengadakan tes karunia atau saudara sendiri tahu karunianya. Ya, saya tidak tahu. Saudara punya karunia berapa? Atau saudara sudah inventaris enggak? Saudara punya karunia-karunia apa? Dan Tuhan akan tanya, yuk aku kasih banyak karunia. Seberapa banyak kita saudara-saudara sudah betul-betul melaksanakan tuntutan Tuhan? Soal keuangan. Saudara bisa ukur sendiri. Lihat ya. Siapa yang banyak diberi, ini bicara tentang pengetahuan, ini bicara tentang karunia, ini bicara tentang talenta, ini bicara tentang financial, ini bicara tentang banyak hal. Siapa yang banyak diberi, akan banyak dituntut. Kapan dituntutnya saudara-saudara? Ya selama kita hidup. Sebab satu kali pasti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Satu kali saudara, pasti. Saudara gak boleh lupa akan hal ini. John Max pernah ngingetin. Saya percaya Pak Timotius juga pasti pernah ngingetin di sini. Satu kali pasti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kita akan berhadapan untuk mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya saudara-saudara pastikan setiap kesempatan merupakan kesempatan untuk kita mengalami satu level yang baru, dimensi yang baru. Kegerakan yang baru, level yang baru. Kita balik ke PowerPoint ini. Harus ada tanda-tanda pertumbuhan. Kristen sejati harus ada tanda-tanda pertumbuhan. Saya saudara-saudara punya masalah dengan emosi. Saya dibesarkan, saya ulangi. Saya terlahir, saya tidak minta ya. Saya tidak bisa memilih kalau terlahir. Saya terlahir dari ayah Ambon, mami Manado. Ini saya. Opa saya, baik dari papa ataupun mama saya, itu dua-dua tentara. Jadi opa dua-dua tentara. Saya keluarga dari Ambon, Manado. Sudah tahu ada stigma terhadap dua suku ini. Papi saya mendidik saya dengan begitu keras sejak kecil. Keras tuh dalam arti disiplinnya tuh bukan pakai kata-kata, disiplinnya pakai pukulan. Sejak SMP saya masuk satu klub, ya saya belajar bela diri sejak SMP, SMU. Saya kuliah, ya saudara-saudara, bukan kuliah di teologi, sebelum kuliah di teologi, saya jadi guru bela diri. Dibesarin di keluarga seperti ini, saya bahasanya gini, saya jago berantem lah gitu, saya begitu. Akhirnya saudara-saudara saya bertumbuh menjadi seorang yang kayaknya nggak takut untuk berkelahi. Nggak takut untuk berkelahi. Tapi saya sadar bahwa ini bukan sebuah keunggulan, ini sebuah kekurangan. Karena dengannya saya punya masalah. Saya beberapa kali punya masalah di area ini. Karena keyakinan yang seperti ini. Waktu saya kuliah di seminari, saya pernah terlibat satu pelajaran yang mahal yang menyebabkan saya harus bertumbuh nih di area ini. Kalau enggak, saya bukan Kristen sejati. Satu kali saudara-saudara saya naik motor kejebak macet di Selipi.
bukan kejebak macet, kena lampu merah, kira-kira lampu mau hijau, itu ada teman saya turun dari kendaraan umum, dia lihat saya, dia mau ikut saya sekaligus dari Selipi ke Petamburan. Nah saudara-saudara, sementara dia sedang berjalan, waktu itu naik motor, lampu berubah jadi hijau. Jadi tanggung saudara-saudara. Jadi walaupun lampu hijau, saya tunggu sebentar, kira-kira mungkin 5 detik lagi dia udah dikit lagi sampai. Rupa-rupanya ada mobil di belakang yang klakson. Tin, tin, tin. Saya abaikan karena saya lagi nunggu temen. Tin, akhirnya teman masuk, saya jalan. Rupa-rupanya saudara-saudara, tindakan saya nahan mobil itu menyebabkan itu sopirnya itu marah. Sehingga di jalanan menuju ke Petamburan saya dipepet begini. Sambil saudara-saudara saya dilemparin, dia ngerokok. Jadi puntung rokoknya dilempar ke saya. Mendidih saudara-saudara. Saya mendidih, waduh. Gue bilang gue gak sengaja seperti itu. Akhirnya saudara-saudara, dia berusaha untuk terus mepet. Waduh, saya akhirnya terpancing emosi. Di depan Petamburan itu ada asrama Brimob. Ada lapangan besar yang kemarin pernah kejadian banyak mobil-mobil itu. Ada lapangan di situ. Saya berhenti di situ. Dia berhenti, saya berhenti. Saya bilang, lu jangan turun, ini bakal jadi. Lu turun bakal jadi. Dia bilang gitu. Mendingan lu jangan turun. Dia turun saudara-saudara. Saya bikin, ya jadi nih. Karena saya gengsi kalau udah begini terus enggak jadi. Gitu kan. Akhirnya saudara-saudara dia turun. Saudara-saudara, saya bilang lu pasti kalah cepat sama saya. Sama gue. Benar saudara, dia turun. Dia mau melakukan sesuatu, saya pukul saudara-saudara, dia jatuh. Tahu enggak saudara-saudara? Yang saya pukul itu polisi. Saya pukul polisi di asrama polisi saudara-saudara. Dan itu jadi masalah buat saya. Akhirnya jadi masalah seperti itu, saya dibawa ke kantor polisi. Dan kebetulan ada jemaat Petamburan yang anggota polisi dan akhirnya saya terbebaskan. Saya percaya ini pertolongan Tuhan, kalau enggak repot buat saya. Tapi peristiwa itu saudara-saudara membuat saya, aduh, you kan calon hamba Tuhan, you anak seminari ya. Aduh Tuhan mampuni saya. Seperti itu, saya mau janji. Tuhan tolong biar Tuhan, saya mau bertumbuh di area ini. Akhirnya berlanjut terus, saya lulus, saya diangkat jadi PDP. Satu kali saudara-saudara, saya parkir mobil di Petamburan. Di Petamburan itu banyak preman-preman. Salah satunya tuh banyak anak-anak Arab di situ. Satu saudara-saudara keluar masuk penjara, satu preman itu suka malak-malakin seperti itu. Saya sih jaga hubungan seperti itu. Nah satu kali dia minta uang sama saya. Saya waktu itu pakai bawa mobil. Saya kasih dia 3.000 saudara-saudara. Saya kasih dia 3.000 untuk parkir seperti itu. Karena itu udah mungkin 2000 peristiwa 2004, 2003 saya lupa. Saya kasih dia, tapi saudara-saudara lihat ya. Itu uang 3.000 dibejek, dilempar ke saya saudara-saudara. Saya bilang Tuhan tolong. Saya abaikan, saya udah janji sama Tuhan. Saya enggak mau yang seperti ini. Cuma saudara-saudara, waktu saya pulang kebaktian, mobil saya saudara-saudara dibaret. Orang lihat katanya dia pecahin teh botol. Lalu mobil saya dibaret begini. 360 derajat. Saya langsung nyanyi mendidih di hati saudara-saudara. Mendidih di hati. Itu bukan karena Roh Kudus itu. Itu roh kuda itu. Lalu saudara-saudara saya cari itu orang. Pulang kebaktian. Saya udah panas begitu. Saya bilang Tuhan, untuk sementara aku lupakan kau. Saya cari saudara. Itu orang saya cari. Rupa-rupanya dia ada di belakang gereja lagi malak-malakin. Ada satu keluarga di belakang begitu. Saya sendiri aja. Saya sendiri gak ada yang temenin. Langsung saudara-saudara saya hadapin. Lu baret mobil gue ya? Karena ada orang yang saksi. Dia cengengesan aja saudara-saudara. Dia tiba-tiba keluarin dia punya saku di belakang. Saya tahu nih, ini pisau nih. Cetek bilang gitu. Saya bilang, waktu dia bikin seperti itu.
Ada 3 yang saya pikirin. Dan 3 ini bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara. Saya diajarin kalau berantem jangan lama-lama, capek. Jadi sekali gerakan harusnya jatuh. Ya orang kalau dipukul di bagian sini jatuh, saudara-saudara. Pasti. Mau contoh? Coba Bang. Orang kalau dipukul di sini, saudara-saudara. Satu kali yang tepat ya, ini pasti orang jatuh. Yang kedua, di sini. Ada yang gak percaya? Mau contoh Bung Lexi, coba sini. Di sini. Orang dipukul di sini pasti jatuh. Yang kedua di bawah pusar. Lebih bawah lagi. Bawah. Ya, itu satu kali ditimpa, bek, pasti jatuh. Jadi waktu dia keluarin pisau, saudara-saudara, saya langsung kasih gerakan. Satu kali. Saya timpa jatuh, saudara-saudara. Langsung itu saya mau injak dia punya dagu. Waktu saya mau injak dia punya dagu, saudara-saudara, waktu dia jatuh begitu. Saya mau injak begini. Beberapa jemaat bilang, John, jangan. Saya bisa masuk penjara pasti. Dan akhirnya saya batalin. Saudara, dia 3 bulan tidak datang ke Petamburan karena bengkak. Karena saya timpa yang paling bawah, saudara-saudara. Tapi sejak peristiwa itu, saudara dengar nih. Saya keulang lagi. Yuk enggak bertumbuh-bertumbuh di situ. Tapi akhirnya saudara-saudara dengar nih. Sejak peristiwa itu saya terus komit, Tuhan nih kok enggak pernah bertumbuh di daerah itu. Dan saya akhirnya terus belajar untuk Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan sekarang saudara-saudara dengar nih. Saya tidak akan pernah mau punya masalah dengan orang. Kalau dulu kalau misalnya mobil nih ketabrak, kebentur, kesenggol, itu kaca bisa terbuka. Sekarang kalau jebret begitu ya, paling saya kayak anak anjing. Sudah, saya tidak mau buka kaca, udah jamin aja. Percuma juga. Ini yang terbaru saudara-saudara, kemarin ketabrak. Waktu ketabrak, saya berhenti di tol. Saya lihat orangnya, wah maaf ya Pak, maaf ya Pak. Saya bilang gak apa-apa Pak. Ini mobil di asuransi. Oke Pak. Dulu mandang begitu. Maksud saya begini ya saudara-saudara. Saudara berapa tahun jadi orang percaya? Sudah berada dimensi yang mana saudara-saudara? Saudara jadi jemaat yang biasa saja. Saya tidak melarang saudara ngurusin usaha saudara. Tapi berapa banyak lewat hidup saudara, begitu banyak orang tertolong. Begitu banyak orang akhirnya mengenal Yesus. Begitu banyak orang akhirnya pulih. Jangan sampai ya saudara-saudara. Saudara, ya, you are nothing before me. Next. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebobrokan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Next. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan telah menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah kamu beri kesempatan kepada iblis. Next. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Next, lihat nih ya saudara, dimensi yang baru itu begini.
Sudah mau tanya-tanya. No. Balikin. Kalau semua tanya-tanya, Om Niko maksudnya apa ya? Maksudnya begini. Orang yang mencuri, ini bicara tentang kehidupan yang lama. Posisinya kalau misalnya saya taruh di sini, harus bergerak ke satu dimensi yang baru. Orang yang mencuri kehidupan yang lama, dia harus berhenti mencuri. Satu step di depan. Orang yang mencuri harus berhenti curi. Apakah sampai berhenti nyuri? No, itu harus masuk ke dimensi yang baru. Baiklah ia bekerja. Apakah sekedar bekerja? No, you harus masuk ke dimensi yang baru. Apa? Bekerjanya keras. Ada orang kerja sembarangan. Apakah cuma sekedar bekerja keras? No, harus kreatif. Kerjanya harus baik, kreatif. Dimensinya baru lagi. Kalau orang sampai seperti ini, dengar nih ya. Dunia ini punya hukum universal. Yaitu apa? Orang yang rajin kerja, capai target, ya dia akan dapat bonus pasti. Itu universal, termasuk buat anak-anak Tuhan, termasuk buat orang-orang dunia. Kerja keras, kreatif, wah orang dunia juga dapat. Akan dapat berkat di sini. Lihat nih dimensinya. Saudara, supaya jangan saudara salah ya. Orang yang hidup lama, hidupnya di dalam dosa, harus berhenti berbuat dosa. Berhenti mencuri. Dia harus bekerja, dimensinya baru. Dia harus bekerjanya keras. Bukan sekedar keras, kreatif, penuh hikmat ini di sini. Pasti diberkati. Sampai di sini, kebanyakan orang Kristen sampai di sini. No, saudara harus masuk dimensi yang lebih dalam. Apa? Untuk jadi berkat di sini. Supaya kamu dapat membagikan sesuatu. Itu dimensi yang baru. Saudara level di mana? Sekedar berhenti berbuat dosa? Sekedar kerja? Akhirnya gak terberkati, saudara gak punya hikmat? Atau saudara kerja keras punya hikmat diberkati? Kamu diberkati untuk diri sendiri? Atau saudara berdampak? Saudara diberi banyak. Seharusnya saudara sadar, saudara dituntut banyak. Satu kali kita berjumpa dengan Tuhan, dengar. Kita tutup mata, gini ya. Kita tahu kita akan berhadapan dengan siapa. Dan kita tahu seperti apa nanti. Cuma dua. Kita akan dengar, sabaslah hambaku yang baik. Lu keren. Atau yang lebih parah, aku tidak kenal kamu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini sama contohnya. Ini dimensi yang baru. Dulu perkataannya kotor. Kalau ngomong kotor, comberan lu. Kan kotor ya. Septic tank lu. Kotor. Janganlah keluar ada perkataan kotor dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik. Lihat ya, dimensi yang baru tuh begini. Dulu ngomongnya jorok ya, kasar. Harus berhenti dong ngomong jorok dan kasar. Tapi apakah cuma sebegini? Nah, saudara harus perkataannya baik. Apakah cuma perkataan baik? No, saudara harus pilih perkataan-perkataan yang membangun untuk orang lain. Ujungnya orang lain lagi. Yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Level kita Pak. Ini menjelang kedatangan Tuhan. Bukan kudus untuk kita. Kudus untuk ruko. Kudus untuk anak. Kudus untuk sukses. Setia untuk ruko. Setia untuk sukses. No. Kita setia kudus bukan untuk berkat. Kita setia kudus untuk Tuhan. Kalau saudara kudus untuk berkat, enggak perlu harus ke gereja. Gunung Kawi bisa kasih kau berkat. Gunung Kawi, kepesugihan. Siapa bilang tidak bisa kasih berkat? Satu kali saya lewat Joglo. Bukan TPU, Jalan Joglo. Kira-kira mau keluar ke Ciledug, Jalan Ciledug. Dari Joglo keluar lagi mau ke Jalan Ciledug. Di sebelah kanan saya itu ada warung makan sayur asam. Waduh banyak banget yang
makan di situ. Jadi satu kali kita senggol-senggolan sama istri. Kali-kali kita ke situ tuh. Rame soalnya. Rame banget. Ya udah, satu kali kita janjian dan kita mau makan di situ. Ngantri banyak yang. Lalu kita pesan makanan. Waktu kita makan, kagak enak, saudara-saudara. Betul, saudara-saudara. Ini saya orang yang, saya bukan chef ya, tapi saya bisa menikmati makanan ini, makanan enak atau tidak. Kagak enak. Dan ternyata dengar saudara-saudara, itu tempat katanya pakai pesugihan. Jadi ada orang yang memang dapat berkat karena pesugihan. Di Geraha dari Bintaro menuju Alam Sutra, kita ngelewatin Geraha Raya. Di situ ada kepala kakap. Waduh, ramenya biasa. Satu kali kita mampir ke situ. Kita mampir, kita makan, kagak enak saudara-saudara. Orang bilang enak, kenapa gak enak? Saya mau kasih tahu, itu jampi-jampiannya rontok saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan dalam nama Yesus berkati. Ya rontok saudara-saudara jampian. Jadi ternyata saudara-saudara, kalau saudara mau sekedar sukses, kau tidak perlu jadi Kristen. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun kecewa ketika saudara sudah setia kepada Tuhan. Sudah memberi persepuluhan kepada Tuhan. Sudah melakukan. Lalu terjadi sesuatu dalam hidup saudara tidak seperti yang saudara harapkan. Lalu saudara berkata, Tuhan saya sudah memberi. Saya sudah lakukan ini. Lalu Tuhan berkata, ya dukun kah aku? Seharusnya kita berkata seperti Paulus. Aku tahu apa itu kenyang. Dan aku tahu apa itu lapar. Coba kita buka Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan. Ini bukan knowledge, bukan pengetahuan. Miskin adalah menurut bahasa kamus, bukan. Dia tuh ngalamin maksudnya ya saudara-saudara. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia ngalamin bagaimana kaya tuh kayak dia tahu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Next. Ini dia. Ayat 13-nya. Segala perkara gue lulus. Maksudnya itu dapat gue tanggung. Waktu kaya gue tahu gue bisa dituntut banyak sama Tuhan. Waktu gue miskin gue tidak menyangkal Tuhan. Itulah doanya Agur bin Yake. Kalau saudara pernah dengar satu doa yang namanya Agur bin Yake di dalam kitab Amsal. Dia berdoa begini. Tuhan jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Biasanya kita berdoa Tuhan jangan sampai miskin. Kaya lah Tuhan. Agur tidak. Tuhan jangan berikan aku kekayaan ataupun kemiskinan. Ada apa ini? Lalu Agur bilang. Supaya kalau aku kaya. Aku tidak menyangkalmu dan berkata. Siapa itu Tuhan? Gue kerja-kerja sendiri. Gue banting-banting tulang. Peras keringat, tulang gue banting-banting, keringat gue peras-peras. Ini hasil karya gue. Siapa Tuhan? Gue gak datang doa malam, gue gak datang doa fajar, gue tetap juga diberkati. No, Agur gak mau begitu. Tapi kalau aku miskin, akhirnya aku mencuri, jual diri dan nipu-nipu orang. Nah kenapa sampai dia begitu? Karena dia tahu satu kali dia akan dinilai. Itu maksudnya poinnya. Bukan soal gak boleh kaya, bukan. Tapi soal satu kali you akan dinilai. Adakah kau seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin. Segala perkara gue dapat tanggung. Gue kaya, gue bisa dituntut. Gue banyak karunia, gue bisa dituntut banyak. Segala perkara gue bisa. Itu Paulus.
Saya masih ada waktu, saya akan teruskan. Kita balik ke PowerPoint. Lihat ya, kualitas perubahan hidup itu menentukan kualitas kepercayaan. Jadi kalau saudara mau dipercayakan lebih, tunjukkanlah tanda-tanda kualitas hidup. Pembantu rumah tangga juga kalau misalnya kita mau kasih naikin gajinya, kita kan lihat kerjanya, konditennya. Kan seperti itu. Pegawai juga kan begitu. Kalau kita mau naikin dia ke jenjang yang lebih tinggi, kan kita lihat kapasitasnya. Kalau ada lihat tanda-tanda perubahan ke arah yang menguntungkan, wah kita tidak sungkan-sungkan memberikan kepercayaan lebih. Next. Dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Ini ilmunya sorga, ilmunya Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara lihat ya, yang besar itu bukan gini ya, dari tukang sapu terus jadi supervisor. Itu bukan ini, ayat ini tidak cerita tentang itu. Dari perkara kecil, lu setiap perkara kecil, non. Ayat ini sedang berkata, yang di dunia ini kecil. Sebab you akan nanti dapat satu kehidupan yang sebenarnya yang besar. Yang besar nanti akan dinilai dari yang kecil. Yuk aku kasih berikan banyak. Dapatkah kau dituntut banyak? Kalau kau dapat dituntut banyak, you berarti bisa dipercayakan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapa yang dapat menyerahkan hartamu sendiri kepadanya? Next. Next. Oke, diabaikan. Next. Pekerjaan kerajaan Allah dan kemuliaan kekal, ini bicara kehidupan yang sebenarnya, hanya dipercayakan kepada orang-orang yang memiliki tanda-tanda pertumbuhan. Saya tidak mengatakan bahwa nanti kerajaan Allah diberikan kepada mereka. Ini sebagai contoh, nih orang-orang yang akhirnya mendapatkan kesempatan kepercayaan yang besar karena dimulai dari mereka sangat awal. Pada awal-awal mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka adalah orang yang dipercaya. Dan akhirnya mereka mendapatkan sesuatu yang dipercayakan lebih. Next. Lihat ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, lihat nih. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah jadi pengajar. Kamu masih lagi diperlukan asas-asas pokok dari pengajaran Allah. Kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak ibu saudara-saudara, ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Tadi saya pagi ngomong soal kepekaan. Ujung kepekaan saudara-saudara, lihat ya, saudara harus dengar suara Tuhan. Untuk perkara-perkara saudara sendiri, ada keputusan-keputusan sulit, saudara harus dengar suara Tuhan. Tapi levelnya mesti masuk ke dimensi yang baru, saudara harus bisa dengar kebutuhan orang lain yang Tuhan kasih kepada saudara. Saudara harus peka. Hari ini saudara-saudara kita lihat, saudara harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Termasuk untuk kekekalan. Itu sebabnya saya challenge saudara. Jangan puas kepada kekristenan seremonial. Yang terpenting adalah kebaktian, aktivitas di gereja. Itu semuanya penting. Tapi yang terpenting adalah menemukan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ada tanda-tanda pertumbuhan dalam hidup kita. Semakin sabar, semakin murah hati, semakin baik. Semakin berdampak untuk jiwa-jiwa. Saudara dengar nih ya, saya ingin ulangi. Cuma ini yang saya ingin ulangi. Kalau saudara merasa dikasih banyak,
Saya enggak bohong. Dengarnya, saudara tuh dituntut banyak sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.